Ke-34, Kepala Batu. Jeti, kalau kalian melihat belakangan ini ada Gus Malik dan Ning Melati di sini, ya kan? Baby mengangguk juga dengan bijak. Terdengar lucu memang. Kalau kalian tahu, dulu ada kabar perjodohan anak saya, Hanan dan Ning Melati. Karena satu dan lain hal, perjodohan itu diputus. Batal. Lalu, beberapa hari lalu, Gus Malik mau mencari perempuan yang mau ia lamar. Dan itu Baby. Saya sudah jelaskan kalau Baby tidak dalam kondisi bisa dilamar. Ia sudah menikah. Tapi lagi, ia tak percaya. Semua ini adalah sebuah ide yang terlanjur disetujui Hanan. Ya saya nggak nyalahin dia sih. Karena saya tahu pasti dia ada tekanan juga. Intinya adalah, Baby, untuk sementara kamu harus disembunyikan. Kalau kamu tak mau berhadapan dengan Gus Malik, takutnya kamu akan dipublish ke yang lain. Nan, coba kamu jelasin Nan. Buya Kon jelimet begini jelasinnya. Keluh Pak Kiai. Hanan mengangguk. Gini, Baby, Dijah, yang gampang gini. Ada usulan buat acara ini. 2 hari aja tapi tujuannya bukan karena beasiswa itu. Yaitu pemanis sih sebenarnya. Beasiswa itu benar diberikan tapi sepertinya tujuannya bukan itu. Tujuannya nyari kamu. Face to face sama kamu. Dan juga saya. Bukannya saya kepedean. Tapi sepertinya Ning Melati masih berharap. Bentar Gus. Maaf sebelumnya ya. Saya mau tanya. Lah terus. Itu beasiswa untuk orang 4 itu sia-sia doang. Beneran apa enggak? Tanya Dijah serius. Baby saja membatin, bisa juga Dijah serius. Gak sia-sia juga. Sungguhan? Tapi itu hanya alasan aja. Tujuan utamanya adalah ngedekatin Baby dan Gus Hanan. Gitu? Sahut Dijah yang tiba-tiba jadi cerdas kalau di depannya ada Gus Hanan. Beh, Carmuk. Cari muka. Hanan mengangguk. Terus? Gus mau kita ngapain? Tanyanya gercep lagi. Ada 2 pilihan. Kamu mau hadapin dia dan beradu argumen sama dia? Atau kamu sembunyi? Itu saja. Karena dia gak akan mungkin terang-terangan juga nyari kamunya. Tapi, selama ini Gus Malik gak kelihatan kok di kelas. Balas Baby lagi. Ya belum aja. Sebentar lagi akan muncul. Lihat aja nanti. Akan ada alasan lain. Saya kadung setuju karena saya juga terpojok. Kok saya iyain pakai ada acara kontes beasiswa tapi keterampilan. Kan aneh. Seperti mau mencari bakat lain yang gak berhubungan pelajaran. Sepertinya yang diincar ya mural itu Beb. Jah, gimana? Kalian siapnya bagaimana? Tanyanya kalem. Gus. Kok saya ngerasa aneh ya? Tanya Dijah dengan wajah misterius. Ya dia lagi ala-ala Sherlock Holmes gitu gayanya. Kita tinggal aja mereka di sini biar dibicarakan. Diatur ya Nan. Sebaik mungkin. Yang lembut. Jangan nyakiti hati orang. Bagaimanapun dia tamu kita. Ucap Pak Kiai dan menggandeng istrinya masuk ke dalam. Siap Buya. Ucap Hanan patuh. Saya juga aneh banget dari awal. Dari paling awal. Dari ada kabar kalau saya mau niat nikah. Siapa juga yang mau nikah dalam jangka dekat? Lah kok ndelalah ada yang bilang saya dijodohkan dengan Ning Melati. Sampai terjadi beneran. Karena Buya gak enak, dan Kiai Halyo nanyai. Jadinya beneran dijodohkan. Sampai didatangi ke sini karena saya gak ada tindakan. Lah ya apa mau ada tindakan? Saya minat juga enggak. Saya kenal juga enggak. Gak tahu tabiatnya seperti apa. Mending kalian. Ada di depan mata. Saya tahu bagaimana-bagaimananya. Jelas Hanan sedikit emosi. Sebentar Gus. Jeti dengan kata lain, Gus lebih memilih saya dibanding Ning Melati. Tanya Dijah gagal fokus. Baby menepuk tangannya gemas. Kok modus kali dia? Apaan sih? Salah ya? Maksudnya, Gus nggak sama Ning Melati gitu. Mau nolak halus. Saya sudah tolak halus. Kan waktu itu ada kalian juga. Gak ada ya? Baby doang. Yang kamu lagi kencan sama Hamad saya gangguin.
Yaitu karena tiba-tiba aja dia udah pakai baju putih-putih kayak orang mau dinikah saat itu juga. Makanya saya kabur. Saya bilang untuk saat ini saya belum siap nikah. Makanya saya lepas perjodohan ini. Semoga dia dapat yang lebih baik. Itu kan sudah menolak dengan lembut. Jadi Gus Hanan pernah ngeliat Ustadz Hamad dan Baby Kencan. Mereka ngapain aja Gus? Lasti lame di Jakumak. Baby harus mencubit tangan temannya itu biar kembali fokus. Lawan bicara mereka terbahak. Lalu menggeleng. Awas Gus. Nanti suka beneran loh Dijah. Wait. Bentar. Fokus. Fokus Jah. Dijah menepuk kepalanya biar kembali fokus. Jadi, intinya adalah dua orang itu mau PDKT jalur hardcore ya. Tujuannya Baby dan Gus Hanan. Lalu Gus tadi bilang pilihannya dua. Antara kami ngilang atau adepin langsung. Kan Baby doang Gus. Kenapa saya diikut-ikutin? Tanya Dijah polos sekarang. Ya kan kamu katanya mau jagain Baby Jah. Masa dibiarin ngumpet sendiri dia? Oh iya lupa, untung diingetin. Hei, malah nyengir dia. Malu-malu pula. Si Dijah butuh diketok kepalanya biar waras kayaknya. Gimana Beb, kamu mau adepin apa mau ngumpet? Tanya Dijah kini melempar pertanyaan kepada Baby. Saya kalau ngumpet. Bisa jadi masalah dan gosip lagi di teman-teman saya. Mending dihadapin aja Jah. Kamu deket-deket sama aku aja ya. Tapi kalau ditanya, suami saya siapa? Saya jawabnya apa Gus? Bilang orang di luar pondok. Ya kan kamu gabung? Si Hamad udah gak jadi pengajar di sini. Dan dia tak tinggal di sini. Jadi dia bukan orang pondok lagi kan? Gak ada masalah kalaupun hal ini kesebar. Anggap aja namanya. Namanya. Siapa ya kalau terdesak? Bilang aja namanya Bu Hori. Usul Gus Hanan itu dijawab cubikan oleh Dijah. Gus mah gak kreatif. Yang lebih keren kenapa? Hamad? Mat DH? Damah? Mahda? Mahdi aja mending. Gimana? Kan cocok deh tuh, namanya dibalik doang ditambahi. Usul Dijah yang menurutnya sangat jenius. Kayaknya itu terlalu kreatif deh Jah. Kenapa aku gak sebut aja namanya Ahmad? Kan sama aja. Lah, tuh pinter. Sebentar deh Gus. Lalu Gus bagaimana sama Ning Melati? Kan Gus juga jadi sasarannya. Tanya Baby penasaran dengan apa yang akan dilakukan Gus Hanan. Saya ini. Ya resiko jadi orang ganteng ya gini ini. Makanya kalian bersyukur gak cantik. Kalau kalian cantik, ya bisa deh ngerasain sulitnya kayak saya. Bombastik. Side eyes. Persis mereka berdua melakukannya, melirik sinis. Dengan batin berteriak. Maksud, loh, kita gak cantik? Hahaha. Canda. Bercanda. Saya hadapin dong. Masa saya kalah perempuan? Kan yang mau menikah itu lelaki dan perempuan, kalau lelakinya gak mau. Masa mau dipaksa? Ya gak. Kalian gak usah mikirin saya. Karena Melati itu masih ada malunya. Si Malik itu yang gercep bener. Kamu ngapain sih Beb? Ampe klepek-klepek dia kamu. Heran saya. Lah, perasaan saya gak ngapa-ngapain Gus. Biasa aja. Malah celemotan Dijah. Balas Baby merasa tak bersalah. Saya juga heran Gus. Si Baby ini, cakep enggak? Pinter enggak? Lah kok banyak yang naksir? Dua doang ya? Ustadz Hamad naksir kamu gak sih Beb sebenarnya? Baby hanya menggigit bibir bawahnya. Melirik kesal ke Dijah. Enak bener dia ngatain. Kalau saya sih, melihatnya dia naksir berat. Dari awal malahan. Dan ya, lelaki itu bukan hanya melihat dari kecantikan wajah, atau kecerdasan otak. Kan perempuan itu mau dijadiin istri, bukan model. Plus bukan mau dijadiin kamus berjalan. Tapi ya dua faktor itu penting. Tapi tak melulu. Ada namanya getaran di hati saat melihat orang yang kita mau jadi pasangan. Seperti Hamad waktu itu. Pasti dia waktu ngelihat fotonya si Baby. Tangannya tremor tuh. Begini. Pakai diperagain pula tremornya tangan. Ampun. Ini beneran.
Dijah dan Gus Hanan kalau disatukan akan chaos. Ya udah, kita juga akan hadapi sendiri. Intinya saya akan menjelaskan kalau saya sudah punya suami. Gitu aja kan Gus? Gus Hanan mengangguk mantap. Kalau bisa jangan sampai dia tahu kalau suami kamu Hamad ya Beb. Pinta Gus Hanan dengan wajah serius. Baby merengut. Kenapa gitu? Masalahnya, dia itu sebenarnya seangkatan sama aku dan Hamad. Nah, ya kan ada aja orang yang klik dan gak klik sama kita. Dia masuk ke golongan orang yang gak klik. Makanya saya juga heran kok dia mau-maunya ngedukung adiknya sama saya. Padahal dia gak suka sama saya. Ya udah Gus. Baby pamit. Ia sudah berdiri. Selepas zuhur nanti akan ada acara lanjutan kelas meeting ala-ala Got Talent itu di aula sekolah. Setelah makan siang dan sholat. Ceti akan mencurigakan kalau mereka nggak nongol. Tapi Gus Hanan itu emang likeable kok. Aku aja suka. Like. Ceti. Fighting. Ucap Dijah centil. Geli. Centil. Ampun. Baby sampai ngabur duluan. Saking malunya. Ia menunduk dan menggeleng. Baru ia keluar dari rumah dengan wajah malu menunduk karena Dijah. Baru saja beberapa langkah setelah teras rumah. Dan, piug, kepalanya menabrak seseorang. Ya refleks ia mendongak dan mengucap maaf dong. Kalau salah satu tamunya Pak Kiai yang ia tabrakan berabe. Maaf. Saya jalan gak lihat lih. Ia tak melanjutkan kalimatnya karena orang yang ia tabrak. Ya orang yang baru saja diomongi barusan. Yang harus ia hadapi dan akan menanyainya. Siapa lagi kalau bukan Gus Malik? Gak dikasih kendor banget sih dia itu. Assalamualaikum. Kenapa baru kelihatan? Sapanya ramah. Waalaikumsalam. Jawab Baby nengok ke belakang. Kemana sih Dijah? Untungnya temannya itu. Ayo Beb. Keburu makanannya habis antara. Ajak Dijah main sambar saja tangan Baby dan ngabur. Sebentar. Apa tak bisa saya bicara? Sebentar aja. Pinta Gus Malik. Pantes ini gak klik sama Ustadz Hamad dan Gus Hanan. Lawang orangnya semi maksa begini. Maaf Gus. Saya belum makan dari tadi. Jeti harus cepat, kalau gak dapat makanan nanti. Permisi. Ucap Baby cepat. Untungnya ia dan Dijah gercep dan berhasil kabur. Lagian, apaan sih yang dilihat dari kamu Beb? Heran aku. Gumam Dijah. Ya aku tambah heran Jah. Apa perlu tanya ke Ustadz Hamad? Aku kelebihannya di mana? Mungkin dia melihat wajah bidadari yang kecantikannya tak terbanding. Goda Baby dan Dijah langsung pura-pura muntah. Gak sanggup aku dengarnya. Mereka berhasil makan, dan ya resiko sendiri. Kalau makan di jam ujung-ujung waktu dapatnya ya ujung-ujungnya aja. Ini pun konon masih untung. Karena sudah ada magicam, sudah ada petugas kantin juga. Dulu di zaman Dijah awal masuk sini, katanya nasi diletakkan di termos nasi yang gak bisa membuat nasi tahan anget lama. Jadi kalau sudah malam, atau musim dingin sekali, atau pas lagi sahur bulan puasa, maka nasi harus serba gercep. Karena kalau lama sedikit, jadi kelak itu nasi. Meng sedih. Kembali ke aula, di sana sudah ada banyak kursi yang tadinya kosong kini terisi, di antaranya ada Gus Hanan dan Gus Malik, dan tentu Ning Melati. Memang sih semuanya diminta bawa cadar. Karena ada dewan juri yang lelaki. Tapi ini, what maksud sekali. Gak nyam cedebung menurut Baby dan Dijah. Yang pertama tampil, atau audisi. Siapa coba? Mbak Ruby. Ya tentu. Dia menampilkan kemampuan kasidahnya yang meliuk-liuk suaranya. Bahkan Dijah yang niruin sambil nyubit leher aja gak bisa persis. Kedua penampilan dari salah seorang santri senior. Dia memberitahu bakatnya merajut kilat. Ya tentu dia udah menyiapkan rajutannya sebelumnya. Jeti cuma ngelanjutin dan menunjukkannya. Ketiga, keempat, kelima. Ya semua berjalan biasa saja. Ada beberapa yang antusias, ada juga yang skeptis seperti Baby dan Dijah. Walaupun mereka mau menghadapi si Gus Malik. Tapi yang gak cari perhatian juga, kan? Mereka duduk melipat kaki menonton dengan asik. Ya lumayan semi nonton konser lah hitungannya. Dulu. Di pondok ada lomba membuat kaligrafi mural. Kok gak ada yang tampil ya orangnya?
Tanya Gus Malik kepada Gus Hanan dengan mikrofon. Semua mata sontak nengok ke arah baby yang duduk cengok barengan Dijah. Mungkin orangnya kurang enak badan Gus. Makanya nggak ikut. Jawab Gus Hanan acuh. Bahasan itu berlalu, karena peserta berikutnya tampil. Ning Melati kini memberi sebuah pesan dan pembelajaran mengenai public speaking. Karena peserta barusan dinilainya kurang sempurna pembawaannya. Ia bahkan memeragakan bagaimana duduk yang baik, jalan yang baik. Punggung lurus, jangan bungkuk. Dagu lurus, jangan menunduk. Gitu Beb. Senggol Dijah. Aku ke kamar mandi dulu ya Jah. Ganti. Ucap baby. Sejak tadi, waktu nungguin Dijah sholat. Ia hanya duduk dan gak ganti di kamar mandi. Baby berdiri dan pamit keluar sama salah seorang santriwati di ujung. Aku ke kamar mandi dulu ya. Izin. Ucapnya. Karena ustadzah yang ada di sini kan ada di depan semuanya. Gak mungkin kan. Ia merusak jalannya acara terus bilang. Izin saya kebelet pipis. Baby berjalan santai ke kamar mandi, menyelesaikan hajatnya lalu berjalan kembali ke aula kelas. Ia sudah happy karena kalau perempuan ganti pembalut itu rasanya kayak nyawa segar lagi. Fresh lagi, hidup baru. Tapi senyumnya langsung pudar seketika, dengan apa yang menyambutnya di lorong menuju aula. Gus Malik, sekarang, bolehkan bicara? Gak sampai 5 menit, ucapnya. Baby menengok, ke kanan dan ke kiri, semua orang ada di aula. Kenapa dia bisa ucul? Ada apa ya Gus? Kan gak enak kalau dilihat orang kalau begini. Keluh baby ia menunduk. Kamu kok kalau sama Hanan bisa? Bicara tenang. Malah ketawa-tawa. Kenapa sama saya gak bisa? Tanyanya menantang. Oh, karena ada teman saya waktu itu. Tidak hanya berduaan. Jawab baby jujur. Memang gak berduaan kok. Saya dengar kamu sempat sakit dan dilarikan ke rumah sakit ya. Kini baby mendongak. Kok tahu-tahunya dia? Iya Gus. Tapi sekarang sudah baik kan? Hanan yang bawa kamu. Kenapa bisa gitu? Saya sempat bilang ke Pak Kiai Rozak. Saya secara tak langsung melamar kamu. Tapi Pak Kiai bilang kamu tak bisa dilamar. Kamu sudah menikah malah jawabannya. Lalu di sisi lain Ning Melati yang tadinya ada perjodohan dengan Hanan. Tiba-tiba batal tanpa alasan yang jelas. Kan jadinya saya menyimpulkan sendiri. Kalau kamu dan Hanan ada apa-apa. Ucapan konyol itu membuat baby terkekeh. Hehe. Salah paham itu. Suami saya bukan orang pondok sini. Orang luar pondok. Dan Gus Hanan itu ada relasi saja dengan beliau. Dititipi juga oleh suami saya. Untuk jaga saya. Hah? Omong kosong. Memangnya siapa nama suami kamu? Kalau saya gak tahu sendiri. Melihat dengan mata kepala sendiri. Saya nggak akan percaya. Saya curiganya kamu sudah ditap sama Hanan. Jujur aja, ya, saya bukan tipe yang mudah nyerah. Semakin kamu jual mahal, malah saya semakin penasaran. Semakin kamu kabur, ya semakin saya kejar. Saya tipe seperti itu, Elva malah. Ucapannya itu agak menekan, dan jujur saja dengan nada seperti itu, baby sedikit takut. Ini ngancem apa ya? Ia sempat munduk beberapa langkah dan menunduk. Saya sudah menikah Gus. Tapi karena saya masih belum lulus makanya saya lanjut belajar di sini. Begitu ceritanya. Ya terserah mau percaya atau tidak. Yang jelas saya sudah menikah. Ya semoga Gus dapat jodoh yang lebih baik. Sekufu sama Gus Malik. Yang sama-sama alim. Cantik dan menyenangkan mata. Ucap baby yang mendoakan. Oh, gitu ya. Tapi kalau yang menyenangkan mata saya sekarang kamu, gimana dong? Ya gak bisa Gus, saya sudah nikah. Kan gak ada poliandri di agama kita. Jeti. Permisi. Baby udah ngeles dan kabur. Dia sudah menjalankan tugasnya, kan? Menjelaskan ke pria ini kalau ia sudah menikah. Jeti. Selesaikan? Baby Humairah. Saya gak akan berhenti dan percaya begitu saja. Saya bukan orang yang mudah menyerah. Ucapnya lumayan kencang. Baby meringis. Ini kalau kedengaran anak lain, bisa kasus lagi dia. Hish. Tidak mudah menyerah.
Elva malah katanya, ini mah namanya kepala batu. Batinnya. Acara selesai jam 4 sore. Dan Gus Malik meminta Ning Melati memanggil Baby dan Dija sepertinya. Karena tiba-tiba saja, keduanya diminta ke ruangan guru. Sang perempuan berjilbab indah dan berpakaian flowy itu meminta izin ke Gus Hanan untuk menggunakan ruangan kepala sekolah. Tentu, sedikit curiga. Gus Hanan akhirnya itu menyertai dua santriwatinya itu. Saya ikut ya. Ini kan santri saya. Ucapnya pelan dan santai. Ia hanya duduk di pojokan mengawasi semuanya. Sambil sibuk megang handphone. Maaf ya memanggil kalian ke sini. Saya ada pertanyaan. Apa kalian sakit? Atau gak berkenan dengan acara ini? Kenapa gak ikut? Tanya Ning Melati dengan sopan. Orang ini cantik, cerdas, dan santun. Cuma belum ketemu jodohnya aja. Dan salah naksir ke orang yang gak tepat. Jadinya cinta tak terbalas. Makanya begini. Itulah kesimpulan Baby. Ia membalas dengan senyuman lebar dan santun. Maaf Ning, saya memang belum sehat betul. Masih kurang fit. Plus, alat saya semuanya masih kotor. Dan membersihkannya itu butuh direndam dulu. Lama. Jelas Baby jujur. Saya bisa belikan yang baru. Ucapnya cepat. Makasih Ning, tapi ya itu. Saya kurang fit. Atau, kamu merasa hadiahnya kurang? Tanya Ning Melati santun. Dija sejak tadi diam saja. Ya karena ia tak diajak bicara sih. Sejak tadi yang diajak bicara hanya Baby saja. Kalau mengenai hadiah, yang hadiahnya hanya terima kasih saja saya nggak masalah Ning. Ini murni karena saya kurang enak badan. Itu saja. Maaf. Ini teman saya telepon ya. Ya Mat, Assalamualaikum. Tanya Gus Hanan menerima telepon di dalam ruangan. Dari caranya bicara Baby bisa menebak kalau itu suaminya. Ia dan Dija saling lirik. Oh. Ya ini ada Ning Melati dan Gus Malik buat acara di sini. 2 hari sebelum masukkan sekolah. Kamu gimana? Oh, gitu. Ya, ya insya Allah saya sampaikan. Kok bisa kamu ketemu Ning Rumat? Kan dia di kota lain. Gitu. Ya sudah. Pesan akan disampaikan segera. Siap, Assalamualaikum. Ia menutup teleponnya dan mengantungkannya di celana. Nah kebetulan. Tadi itu teman saya di Tarim. Barusan ia bertemu Ning Ningrum. Katanya Ning Melati titip kitab dan abaya ya. Pesanannya sudah dikirim. Katanya dia mau nelepon tapi kesulitan. Jadi titip pesan. Ya kebetulan. Oh. Ya makasih Gus. Terima kasih. Balas Ning Melati tersenyum lebar. Mekar. Oh. Siapa yang di Tarim? Hamad. Tanya Gus Malik. Gus Hanan mengangguk dengan senyuman kecil. Ngapain lagi dia? Getol banget belajar. Gak bosan apa kuliah terus? Haha, ya soalnya dia gak ada tanggung jawab ya. Gak ada pondok untuk dikelola. Makanya dia bebas bisa berkelana kemana aja. Ucapan Gus Malik itu jujur aja sedikit mengintimidasi. Ya iya deh. Situ punya pondok. Hamad itu, kalau dia mau, bisa aja megang pondok ini. Karena saya gak mau. Abuya juga menganggap Hamad seperti anak sendiri, dan sudah lebih dari 2 kali nawarin Hamad yang memimpin pondok. Tapi ia menolak. Hamadnya yang menolak. Bukan karena tak ada tanggung jawab. Atau dia tak mau tanggung jawab. Dia merasa ilmunya kurang. Kan kita tahu. Bagaimana nikmatnya mencari ilmu. Dia merasa kurang dan rindu nikmatnya mencari ilmu di negeri para wali, kalau menurut saya. Wajar aja dia ke sana. Tarim. Ya. Betul sih. Ah ya. Lanjut. Jadi kenapa kalian berdua gak mau ikut lomba tadi? Tanya Gus Malik menghindari topik itu. Baru aja Baby senang. Perhatian sudah teralih. Lah kok bahas dia lagi. Tadi sudah dibilang Gus. Kurang enak badan. Jelas Dijah agak tegas. Gitu ya. Kalau begitu, kalian berdua besok cari keterampilan apapun itu, dan wajib tampil besok. Eman loh. Ini beasiswa untuk masa depan kalian. Masa nggak mau berjuang untuk masa depan? Ucapan Gus Malik itu membuat Hanan terkekeh. Lucu kamu Gus.
Masa-masa peserta untuk ikut lomba. Hahaha. Jangan guyonlah. Sepertinya sudah selesai ya. Dua anak ini kasihan. Dari tadi dipanggilin terus. Teman-temannya bisa mikir mereka cari masalah terus. Udah. Sana. Ucapan Gus Hanan itu langsung ditanggapi Baby dan Dija. Mereka berdiri dan pamit. Mengucap salam dan berjalan cepat menuju asrama. Sumpah. Ngebet bener itu orang. Ampun. Keluh Dija sambil berjalan cepat. Baby juga mengkopi cara jalannya Dija. Nyibrit. Aku jelek aja sampai begitu jah. Apalagi kalau aku cantik. Apa gak bikin kayak perang zaman Yunani kuno? Helen dan kota Troya. Ucap Baby bercanda. Hiya aa. Ledek Dija ngakak. Mereka baru mengendurkan langkah begitu tiba di depan asrama. Dan, yep, masalah belum selesai. Sudah ada Najwa dan teman-temannya duduk di depan asrama, di atas kursi taman, seperti sedang menunggu mereka. Lama-lama, gue aja dah yang nikahin Gus Hanan. Pada rempong aja orang-orang ini. Umpat Dija kesal. Ia tahu. Semua ini terjadi karena mereka mengira Baby dan Gus Hanan. Jadi sekalian aja. Dija dan Gus Hanan, kan enak. Pada. Entar ya. Abis makan malam. Aku udah lapar. Emosi. Jangan ampe aku makanin satu-satu sekarang. Ancam Dija cuek masuk ke asrama.